Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Stephen Nathanael dan saya ada mahasiswa baru di National University of Singapore mengambil jurusan Business Analytics dan Quant Finance pada angkatan 2028 dengan beasiswa penuh dari ASEAN Scholarship. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa dari perjalanan edukasi saya dan juga tentang perjalanan beasiswa saya di Singapura untuk jenjang SMA dan yang akan datang yaitu untuk jenjang universitas. Jadi mungkin perjalanan edukasi saya dimulai saat saya di SD dan jenjang SMP. Saya dulu bersekolah di Sekolah Santa Laurencia di Tangerang Selatan, Banten, selama dari TK sampai SMP sekitar 11 tahun. Jadi sebenarnya pada awal saya dari SMP kelas 2, kelas 3, saya tidak mengetahui sama sekali tentang adanya beasiswa ke Singapura ini. Tetapi memang dari dulu saya suka matematika, jadi dari SD, SMP saya sudah mengikuti lomba matematika seperti OSN dan juga sudah mengikuti les matematika seperti Sempoa untuk melatih perhitungan secara mental. Dan emang dari kecil orang tua saya bisa melihat adanya ketertarikan dengan pelajaran matematika dan juga pelajaran lain di sekolah. Dan di sekolah pun saya juga melihat saya mempunyai potensi yang lebih untuk pergi mungkin ke negara lain untuk mendapatkan beasiswa. Tapi mungkin di saat itu di tahun 2018-2019 belum ada banyak informasi tentang beasiswa di Indonesia sendiri. Dan di sekolah saya sendiri juga belum ada informasi tentang mungkin peluang beasiswa ke luar negeri. Dan di suatu ketika di tahun 2019 ada seorang teman saya yang juga mendaftarkan diri untuk beasiswa scholarship ini, beasiswa ini ke Singapura. Dia mengatakan, oh adanya peluang untuk beasiswa ini ke Singapura. Dan datang dari keluarga yang mungkin biasa-biasa saja, yang pasti kalau banyak uang sekolah di luar negeri sendirinya itu tidak mungkin. Saya merasa oh nothing dulu sih ya, maksudnya ya apapun juga bisa lah, maksudnya ikut beasiswa ini mungkin juga untuk mengetes kemampuan saya dibandingkan murid-murid lain. Jadi saya mendaftarkan diri untuk beasiswa ini dinamakan MOE School Based Scholarship. Jadi ini beasiswa untuk 4 tahun jenjang di SMA, secondary 3 sampai junior college 2 di Singapura. Dan beasiswa ini mempunyai afiliasi tertentu dengan beberapa sekolah di Indonesia, terutama di daerah Jakarta. Dan selain beasiswa ini sebenarnya juga ada beasiswa ASEAN Scholarship yang itu terbuka untuk semua sekolah di Indonesia. Dan maupun itu dari sekolah negeri, dari sekolah swasta, nasional, nasional plus ataupun internasional dapat mengikuti tes ASEAN Scholarship ini dari kota manapun di Indonesia. Jadi saat saya mengikuti tes, sebenarnya tes beasiswa ini ada 3 bagian, yaitu pertama untuk tes matematika, kedua untuk tes bahasa Inggris, dan ketiga untuk tes yang dinamakan General Ability Test atau dalam kata lain seperti tes IQ. Jadi mungkin ya, seperti orang biasanya, saya juga baru mengetahui tentang tes ini sebulan sebelumnya. Belum ada persiapan sama sekali, belum ada yang untuk anak-anak lain yang pernah mengikuti tes ini. Sebenarnya ternyata udah ada les-lesan yang udah mengajari mereka dari bulan Januari. Tapi saya baru mengetahui tentang beasiswa ini mungkin di bulan Maret atau April, di mana tesnya jatuh dalam bulan Mei. Jadi ya saya pikir ya udahlah kita coba aja ya untuk beasiswa ini, itu juga untuk melatih kemampuan saya, mau melihat apakah saya bisa bertanding dengan murid-murid dari sekolah lain ya. Tapi saat saya datang di tempat tes itu dan mengerjakan semua tesnya, jadi 3 tes itu dalam 1 hari, saya merasa lebih percaya diri karena mungkin datang dari latar belakang olimpiade untuk soal matematika ataupun bahasa Inggrisnya em, tidak sesusah yang saya pikirkan, karena mungkin saya pikir tidak ada persiapan sama sekali. Mungkin dari Singapura emang karena kurikulum Singapura itu 1 tahun di depan Indonesia, jadi mungkin saya pikir oh pasti susah sekali lah ya, tapi ternyata tidak susah itu. Dan eh, pada malam itu juga diberitakan oh siapa yang masuk ke babak interview. Dan untungnya saya masuk ke babak interview di hari setelahnya. Jadi kita datang ke tempatnya lagi untuk interview dengan kepala sekolah dari sekolah Saint Joseph Institution, yang sekolah yang akan saya masuki jika saya keterima di Singapura. Dan pada hari itu juga saya juga menandatangani kontrak dan mendapatkan beasiswa penuh 4 tahun di Singapura. Kalau mungkin saya melihat balik, apakah proses susah? Untuk beberapa orang saya merasa pastinya susah. Karena
seperti yang saya bilang untuk tes misalnya nih untuk beasiswa ada dua macam, ada Sec 1 dan Sec 3. Untuk beasiswa Sec 3 itu seperti kelas 9 di Singapura, pelajarannya seperti anak kelas 9, kelas 10 di Indonesia. Dan kebanyakan orang yang mendaftarkan itu boleh kelas 8 dan kelas 9. Jadi kalau misalnya mereka ingin persiapan pun, mereka harus persiapan dari jauh-jauh hari untuk belajar konten kelas 9 dan kelas 10 di Singapura. Jadi mungkin sedikit susah untuk orang yang cuma belajar dari silabus sekolah, dari kurikulum sekolah, karena dari Indonesia kurikulumnya sangat berbeda dengan Singapura. Dan juga karena semua soalnya dalam bahasa Inggris, mungkin perlu ada latihan lebih dari murid itu tersendiri. Mungkin ada kemauan sendiri untuk pelatih lebih, untuk belajar lebih tentang pelajaran tertentu. Ya, tapi kalau saya lihat balik dalam 4 tahun perjalanan saya dari tahun 2020 sampai 2023, apakah jika saya diberikan pilihan apakah saya akan mengulang itu kembali atau saya akan memilih SMA di Indonesia, saya tetap akan memilih SMA di Singapura. Ya. Karena beberapa alasan. Pertama, pastinya sistem edukasi Singapura tuh lebih terstruktur. Jadi, mungkin kalau perbedaannya ya, di Singapura tuh kita tahu cara balance antara play dan work. Jadi kita tahu kapan waktunya untuk belajar dan kapan waktunya untuk bermain. Dan di Singapura pun, meskipun mungkin banyak orang mempunyai stereotip ini sangat kompetitif, semua orang tuh cuman individualisme sangat sekali. Tapi kalau misalnya seseorang itu emang inisiatif dan proaktif untuk mencari teman di sana, eh, adaptasi tidak akan terlalu lama, dan mungkin setelah 3-4 bulan ke Singapura, seorang itu akan sangat menyukai dengan budaya di sana. Ya, dan di sana pun saya juga termotivasi untuk berjuang lebih dibandingkan di Indonesia. Mungkin di Indonesia kadang sistem SKS ya, masih belajar sehari sebelumnya. Tapi kalau di Singapura itu harus revisi terus-menerus setiap hari. Dan itu menurut saya sangat baik untuk melatih kedisiplinan saya untuk bukan hanya di akademik, tetapi juga di banyak non-akademik yang saya ambil seperti mungkin di OSIS atau namanya Student Council di sana, ataupun untuk organisasi atau untuk kerja sosial. Semua itu sangat dilatih dengan kemampuan time management yang saya diajarkan di sekolah dengan kedisiplinan yang saya punyai. Ya. Dan mungkin kalau ada yang mau detail tentang 4 tahun ini, apa sih yang kita dapat dalam 4 tahun ini? Kita dibayarkan untuk uang sekolah dan juga uang akomodasi, dan juga setiap tahun kita diberikan uang jajan. Jadi seperti dapat beasiswa penuh selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu juga tergantung lifestyle ya anak-anak masing-masing. Kebanyakan anak sih tidak perlu uang lebih dari orang tua, tapi kebanyakan sih masih ada yang juga dan ada yang tidak, tapi itu tergantung lifestyle anak. Tapi pastinya uang sekolah dan sebagainya sudah dibayarkan oleh pemerintah Singapura. Ya. Dan dari Singapura itu sendiri, setelah lulus dengan A-levels atau IB diploma di Singapura, itu sangatlah gampang untuk um, mendaftarkan diri ke luar negeri, ke negara lain seperti UK, US, atau ASEAN Asian Universities. Itu sangat gampang dan banyak peluang untuk beasiswa. Karena Singapore A-levels itu berbeda dengan A-levels negara lain, sangat um, sangat kredibel dan sangat dilihat seperti sebuah tes yang sangat susah. Emang Singapura itu membuat A-levels mereka sendiri yang jauh lebih susah dengan A-levels UK untuk menantang murid-muridnya. Dan ijazah ini sangat berarti dan sangat penting dan sangat dilihat dibandingkan mungkin dari ijazah SMA Indonesia yang mungkin dengan kurikulum berbeda. Seperti saya mendaftarkan dengan nilai A-level saya ke National University of Singapore yang pada tahun ini mungkin menjadi ranking nomor 1 di Asia. Dan saya juga mendapatkan beasiswa 4 tahun lagi untuk perjalanan universitas saya untuk jurusan Business Analytics dan Quant Finance dari ASEAN Scholarship. Jadi mungkin kalau mau diambil apa sih keuntungannya dari beasiswa ini? Pertama pastinya untuk dari SMA Indonesia, kalau misalnya ingin ke luar negeri dengan beasiswa, kebanyakan tuh pasti mereka memerlukan misalkan lomba harus lomba OSN medali emas, ataupun harus banyak organisasi ataupun banyak kerja sosial, banyak portfolionya harus penuh lah, pokoknya harus banyak hal yang mereka lakukan. Dan juga biasanya ijazah SMA itu tidak memenuhi kalau mereka tidak mengambil tes kayak A-levels, IB, atau APs di US. Dan pasti harus mengambil kayak di US harus ambil SAT, ambil IELTS kan ya.
Jadi sangat lebih dimudahkan untuk pergi ke luar negeri lagi dibandingkan dari Indonesia. Meskipun mungkin perjalanan 4 tahun itu tidak semudah itu dibandingkan Indonesia karena mungkin lebih kompetitif dan harus lebih berjuang lebih, tapi ujung-ujungnya itu sangat worth it karena ujung-ujungnya di universitas kita dimudahkan untuk pendaftaran di admission di universitas dimanapun itu juga. Ya. Dan mungkin um, jika saya lihat baik lagi, saya sangat saya sangat berterima kasih untuk teman saya untuk sudah menjelaskan dan juga mengintroduksikan kepada saya tentang beasiswa ini. Karena mungkin jika saya tidak mendapatkan informasi tentang beasiswa ini, saya juga tidak akan mencoba. Saya juga tidak tahu dan saya akan lanjutkan di SMA Indonesia dan datang dari seseorang yang mungkin latar belakangnya tidak terlalu untuk olimpiade ataupun lomba-lomba itu. Saya pikir untuk jenjang SMA mungkin bukan yang terbaik untuk itu karena mungkin passion saya lebih ke non akademik seperti berorganisasi. Mungkin akan susah untuk saya pergi ke luar negeri untuk di universitas. Ya. Tapi untuk murid-murid di luar sana, untuk bapak ibu di luar sana yang mungkin ingin melihat adanya peluang lebih untuk SMA di luar negeri, mungkin ada maunya menjadikan Singapura sebagai batu loncatan untuk pergi ke luar negeri ke negara lain yang lebih jauh seperti Eropa, mungkin di benua Eropa ataupun di UK, US, Kanada. Singapura adalah salah satu negara yang paling baik untuk menjadi batu loncatan tersebut dan menawarkan full scholarship. Jadi pada tahun ini pun saya juga mengajarkan untuk murid-murid saya yang mengambil tes School Based Scholarship, the ASEAN Scholarship. Dua-duanya ada yang kelas 7, ada yang kelas 9 untuk persiapan tes ke Singapura itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang di luar sana yang ingin bertanya-tanya mungkin apa sih tentang beasiswa ini, mungkin ada Q&A, mungkin ada pertanyaan lebih tentang apa yang kita bisa expect dari mereka, ataupun susah nggak sih untuk hidup di sana, ataupun nilainya bagaimana sistem penilaian, ataupun mungkin apa yang dilihat dari pihak Singapura untuk beasiswa, boleh kontak saya di nomor di deskripsi. Dan juga kalau misalkan ada yang ingin mungkin ikut program untuk persiapan untuk tes tersebut ataupun program untuk beasiswa antara Singapura ini ataupun beasiswa universitas dari jenjang SMA, juga boleh berkontak saya di nomor deskripsi di bawah ini ya. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk pengalaman singkat saya di Singapura. Sampai jumpa di video selanjutnya di mana saya akan bercerita lebih tentang mungkin positifnya dan negatifnya hidup di Singapura dan juga hidup mandiri di luar negeri, terutama pada masa COVID karena saya juga generasi COVID di Singapura. Terima kasih.